Peran orang tua atau wali dalam proses belajar dari rumah. Ada 10 hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua atau wali ketika mendampingi pembelajaran putra atau putri ibu dan bapak di rumah. 10 hal tersebut adalah: A. Menyepakati cara berkomunikasi dengan pihak sekolah. B. Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai dengan kondisi peserta didik. C. Menyiapkan perangkat pembelajaran. D. Memastikan anak siap mengikuti pembelajaran. E. Menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. F. Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. G. Memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. H. Mengumpulkan lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. I. Diskusi dengan guru tentang tantangan dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring. J. Memastikan tempat dan fasilitas nyaman. Adapun rincian penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyepakati cara berkomunikasi dengan pihak sekolah. Hal yang perlu diperhatikan adalah: A. Materi atau hal yang perlu dikomunikasikan. B. Bentuk dan cara berkomunikasi. C. Media yang digunakan untuk berkomunikasi. D. Waktu, kapan, frekuensi, dan lamanya berkomunikasi. 2. Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai dengan kondisi peserta didik. Dalam hal ini yang perlu didiskusikan meliputi: A. Kesepahaman antara orang tua atau wali dan guru tentang kemampuan dan kondisi keragaman disabilitas anak. B. Adanya akomodasi komponen pembelajaran, kurikulum atau materi pembelajaran, proses pembelajaran dan pendampingnya, media pembelajaran, serta teknik penilaian pembelajaran. C. Kesepakatan tentang siapa pendamping belajar anak di rumah. D. Penyesuaian penyampaian materi dengan bahasa yang digunakan oleh anak. E. Penyesuaian waktu proses pembelajaran dan kegiatan pendukung lainnya. F. Kemajuan dan hambatan anak dalam belajar di rumah. G. Peningkatan kapasitas orang tua tentang materi dan pendampingan belajar anak dengan disabilitas. 3. Menyiapkan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah: A. Jenis perangkat yang harus dipersiapkan. B. Kemampuan orang tua atau wali dalam menyiapkan perangkat. C. Kemungkinan sekolah dalam membantu penyiapan perangkat. D. Peran serta pihak lain dalam menyiapkan perangkat. E. Waktu penggunaan perangkat. F. Cara menggunakan perangkat. D. Aturan penggunaan perangkat. 4. Memastikan anak siap mengikuti pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah: A. Hubungan harmonis dan kolaborasi antara anak, orang tua atau wali, dan guru. B. Membangun kesadaran anak akan pentingnya belajar. C. Membangun kepercayaan anak akan kemampuan orang tua atau wali dalam mendampingi proses belajarnya. D. Materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan keragaman disabilitas anak. E. Proses belajar yang sesuai dengan gaya belajar sehingga menyenangkan anak. F. Jadwal belajar disepakati anak. G. Pendampingan yang menyenangkan dari orang tua atau wali. H. Pemantauan yang konstruktif oleh guru dan orang tua atau wali. 5. Menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Hal yang perlu diperhatikan adalah: A. Membuat kesepakatan jadwal antara orang tua atau wali, anak, dan guru. B. Pembagian dan penyesuaian waktu orang tua atau wali dengan kegiatan utama lainnya. C. Komitmen dengan jadwal yang disepakati. 6. Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan yaitu: A. Bagi peran antara guru dan orang tua atau wali. B. Menjaga motivasi dan semangat belajar anak. C. Bentuk belajar yang reaktif. D. Mengatur waktu dan frekuensi belajar agar tidak melelahkan. E. Variasi belajar dengan kegiatan lainnya yang menyenangkan.
F. Kenyamanan pendampingan orang tua atau wali. 7. Memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Hal yang perlu diperhatikan meliputi A. Penyesuaian bentuk lembar pemantauan dengan kemampuan, kondisi, dan keragaman disabilitas anak. B. Cara mengisi lembar pemantauan disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan keragaman disabilitas anak. C. Pendampingan pada saat mengisi lembar pemantauan disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan keragaman disabilitas anak. D. Cara menyerahkan lembar pemantauan. 8. Mengumpulkan lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Hal yang perlu diperhatikan adalah A. Lembar aktivitas dan bentuk penugasan merupakan hasil ekspresi pemahaman anak. B. Bentuk lembar aktivitas dan penugasan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta keragaman disabilitas anak. C. Pendampingan orang tua atau wali dalam penyampaian ekspresi anak mengenai aktivitas dan hasil penugasan belajarnya. D. Cara dan waktu penyerahan lembar aktivitas dan hasil penugasan. 9. Diskusi dengan guru tentang tantangan dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring. Hal yang perlu didiskusikan meliputi A. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh anak dan atau orang tua atau wali. B. Upaya yang telah dilakukan. C. Alternatif jalan keluar. 10. Memastikan tempat dan fasilitas nyaman. Hal yang perlu diperhatikan adalah A. Belajar tidak harus dilakukan di suatu ruangan, tetapi dapat juga dilakukan di lingkungan sekitar. B. Tempat atau lingkungan dan fasilitas tidak menjemukan dan disesuaikan dengan kondisi anak. C. Akan lebih bagus jika tempat atau lingkungan dan fasilitas disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari anak. D. Meminimalisasi hal-hal yang mengganggu kenyamanan belajar.